Assalamualaikum, halo Sobat Popmi, ketemu lagi nih sama aku. Kalian udah pada kangen kan? Ya iyalah kangen, kan aku ngangenin, hehe. Teman-teman, kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan dari part 1 kemarin loh. Tentunya buat kalian udah nungguin dan penasaran, yuk langsung aja capcus to part 2. Nah, Bang Wahyu, ketika kita untuk beradaptasi tadi, tentunya kita memiliki hambatan, Bang Wahyu, yang dihadapi. Itu seperti apa yang terjadi kalau di dalam Komawi, Bang Wahyu? Oke, terima kasih Mbak Ida dan sahabat Potmi. Nah, jadi hambatan tuh pasti beriringan ketika kita melakukan hal tersebut ya teman-teman. Nah, hambatannya yang pastinya banyak sekali itu. Tapi dengan hambatan ini kita tidak boleh menyerah. Yang pertama hambatannya pasti kita, kalau bahasa Jawanya, kagol atau kita terkejut gitu teman-teman bahasa Indonesianya. Ketika menjalani organisasi secara yang sebelumnya offline kemudian secara online. Nah, itu pasti terkejut. Kita butuh taktik yang baru, bagaimana caranya agar tetap seru, bagaimana agar tetap acara berjalan dengan baik, kemudian bagaimana tetap usaha tetap dapat jalan, kemudian bagaimana dengan hubungan baik dengan Kopma itu, serta belajar dengan Kopma itu dapat terjalan dengan baik. Nah, itu mungkin hambatan-hambatan. Nah, tetapi disitulah menandakan bahwa Kopma UI sekarang tetap berdiri kokoh, tetap mempunyai sebuah inovasi dan tetap aktif. Itu yang menjadi poin utama, bahwa dengan adanya hal seperti itu bahwasannya Kopma UI itu tidak berputus asa, tidak menerima saja terhadap keadaan, tetapi itu membuat sebuah gebrakan yang artinya Kopma UI ingin terus maju, ingin terus berinovasi, terus ingin berkreatif gitu. Nah, maka dari itu hambatan tuh jangan dipikirkan ataupun jangan terlalu membuat kita berpikir lebih lama, tapi hadapin saja. Karena semakin kita berjalan, maka semakin banyak hambatan, tapi bukan berarti dengan hambatan tersebut kita menyerah. Itu yang mungkin menjadi poin utamanya Mbak Rida dan sahabat Popmi. Nah, sahabat Popmi udah tahu kan gimana perjalanannya dari Kopma UI ini mengatasi hambatannya tadi. Gimana bahwa pengurus itu harus saling menguatkan untuk memberikan terobosan yang baru gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau yang dari kita rangkum tadi, kesimpulan dari Bang Wahyu tadi, bahwa hambatan itu bakal menjadi hambatan kalau kita tuh nggak bergerak, teman-teman, tapi bakal menjadi terobosan atau gebrakan ketika kita saling berdiskusi untuk berinovasi menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang paling aku suka nih kalimatnya Bang Wahyu, ketika ada hambatan itu jangan menyerah. Kayak lagunya The Massive ya teman-teman. Nah, benar sekali Mbak Rida. Tapi itu kalimat sederhana tapi ngena banget. Kalau ada hambatan jangan menyerah, terobos wae toh. Mantap sekali. Iya ya. Oke, kita lanjut nih. Bang Wahyu kan sebagai ketua umum pada periode 2001-2022 memiliki visi misi yang dibawa nih Bang. Apa sih Bang visi misi Bang Wahyu sendiri untuk periode ini? Oke, khusus Mbak Rida dan khusus untuk sahabat Popmi akan saya beritahu visi dan misinya. Nah, jadi visi misi inilah yang menurut saya kira-kira cocok untuk menjalankan periode untuk di tahun saya, yaitu periode 2021-2022. Jadi ini adalah gabungan ataupun yang saya rasakan ketika saya mungkin menjadi anggota, ketika saya menjadi pengurus. Mungkin inilah yang menjadi kekurangannya Kopma UI. Maka dari itu di periode saya harap teman-teman pengurus itu kita bersatu padu untuk terus membuat sebuah gebrakan atau menutupin kebolongan yang ada gitu, sehingga menjadi baik, karena ini sifatnya organisasi yang artinya kerja tim gitu. Jadi visi misinya, yang pertama visi yang saya bawa yaitu mewujudkan Kopma UI sebagai lembaga yang berintegritas, profesional, unggul, tetap berpegang teguh terhadap asas koperasi. Ya, teman-teman pasti tahu asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong gitu kan. Dan semuanya itu harus tetap berjalan secara profesional. Bagaimana kita menjalankannya profesional tanpa mencampur adukan masalah pribadi. Kemudian unggul yang pasti membuat Kopma UI yang dari periode sebelumnya ke periode ini harus lebih unggul dan lebih bersemangat lagi. Kemudian berintegritas yang mungkin sebelumnya kurang, itu menjadi lebih, integritasnya lebih luar biasa untuk periode ini. Kemudian selanjutnya itu misi. Nah, jadi misi yang pertama yaitu membangun solidaritas dan kekeluargaan Kopma UI yang harmonis, di mana poin pertama ini menurut saya penting ya, karena
Kopma dapat berdiri kokoh, berdiri tegak itu karena anggotanya. Maka di dalamnya itu harus terciptanya sebuah anggota yang tetap menjalin solidaritas dengan tetap juga memiliki keluargaan yang sangat erat di dalamnya, karena menurut saya itu adalah suatu hal yang penting. Nah, kemudian yang kedua, membangun serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan hasil usaha Kopma UI. Ya mungkin untuk bidang usaha itu saya nggak terlalu memberikan kayak kriteria yang sangat tinggi teman-teman, karena ini masa pandemi, jadi bagaimana caranya usaha kita dapat berjalan dengan sumber daya yang ada, baik itu SDM ataupun SDA ataupun sumber daya yang ada di Kopmar itu harus tetap berjalan supaya tetap dapat meningkatkan hasil usaha dari Kopma UI itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, mewadahi dan mengapresiasi minat bakat anggota Kopma UI. Yang mengingat anggota adalah salah satu peran yang sangat penting di dalam Kopma UI, yang pastinya kita harus mengapresiasi serta menjadikan wadah supaya anggota di dalam Kopma UI itu terus berkembang dan menghasilkan sebuah penghargaan baik itu untuk penghargaan individu ataupun kelompok. Contohnya, kita alhamdulillah memenangkan Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional 2019 di bagian Genta Icon, yang artinya itu adalah logo koperasi gitu teman-teman. Jadi kita mendapat perolehan juara satu. Apa nggak hebat itu teman-teman, Potmi dan Mbak Rida. Nah, kemudian yang keempat, menjalin hubungan baik dengan Civitas Akademika UII dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan lembaga internal dan eksternal Universitas Islam Indonesia. Ya, menjalin hubungan baik ini supaya tetap terciptanya sebuah kolaborasi. Mengingat kita organisasi, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan organisasi lain, yang pastinya kita harus tetap menjalin hubungan tersebut gitu loh, sehingga tidak ada masalah baik itu secara internal ataupun eksternal. Karena ketika kita menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga lain, maka akan mudah juga jalannya. Seperti pepatah juga, perbanyak teman ya teman-teman, bukan perbanyak musuh, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, melaksanakan program kerja yang kreatif dan inovatif sesuai dengan azas koperasi. Nah, jadi kita di periode ini menjalankan program kerja yang kreatif, di mana dengan adanya pandemi ini kita tetap berpikir kreatif bagaimana caranya agar tetap berjalan, kemudian dengan inovatif bagaimana kita agar tetap berdiri Kopma UI gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus menciptakan program kerja yang kreatif dan inovatif yang pastinya sesuai dengan azas koperasi, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Potmi. Tuh teman-teman, sahabat Popmi sudah dengarkan visi misi dari Pak Ketua kita yang sangat bagus, ini hebat banget, tentunya memajukan Kopma UI. Nah, Pak Ketua, perubahan dan gebrakan apa nih yang disiapkan untuk mewujudkan visi misi Bapak sendiri ya? Bapak nih ya. Tua sekali saya, Bu. Ini akan saya jawab deh. Ya, jadi silakan Bapak dipersilakan. Siap, terima kasih Bu. Jadi perubahan dan gebrakan apa yang disiapkan? Yang pertama perubahan ya teman-teman. Perubahan yang dimana periode sebelumnya itu jelek ataupun bukan jelek sih teman, kurang baik gitu. Yang mungkin periode sebelumnya itu masih banyak kendala, mungkin apa saja. Nah, itu kita diskusikan, kita rubah baik, atau polanya kita rubah, strateginya kita rubah, baru kita terapkan di periode ini gitu loh. Contohnya mungkin setiap bidang tuh mempunyai mewujudkan visi misinya itu mempunyai caranya masing-masing. Mungkin tuh di bidang usaha yang sebelumnya mungkin kita hanya berjualan tuh sistem COD, jadi mungkin melalui via Instagram, DM ataupun apa gitu kan, kemudian kita mengantarkan barang tersebut. Nah, tetapi di tahun ini kita menerapkan sistem yaitu penjualan Shopee tersebut teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengorder ataupun membeli apapun itu yang berhubungan tentang UI, monggo dicari di Shopee-nya, yaitu Shopee-nya yaitu Kopmart_UI gitu. Nah, kemudian untuk bidang PSDA. Nah, jadi bidang PSDA ini itu di periode sebelumnya memang belum ada sebuah lembaga gitu teman-teman. Nah, tapi di periode ini ada lembaga. Jadi lembaga ini berfungsi untuk tetap membantu bidang PSDA dalam menjalankan prokernya, yaitu tentang kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu membuat lebih inovatif, supaya lebih inovatif, lebih kreatif di dalamnya, serta mewujudkan minat dari setiap anggota untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam Kopma UI. Nah, kemudian untuk bidang Hubinex. Nah, jadi
mungkin untuk bidang Hubinek yang sebelumnya hanya mengirimkan surat ataupun membuat sosial media, kemudian apa itu yang kurang menarik, maka dari tahun ini itu lebih menarik teman-teman. Buat Hubinek tahun ini lebih segar, lebih mengikuti zaman. Contohnya seperti diadakan podcast seperti ini teman-teman. Nah itu kan bukannya podcast itu sangat menarik ataupun sangat membuat penonton tuh lebih ingin melihatnya gitu loh, gitu, karena podcast ini cukup cukup trending ya, ataupun cukup up gitu di masa pandemi seperti ini. Nah itu merupakan terobosan bagus untuk Hubinek untuk periode pada saat ini. Nah itu sangat keren ya. Mungkin itu sih untuk Mbak Rida dan sahabat Podme. Wah, Bang Wahyu, sumpah keren sekali. Aku nggak peres nih Bang, keren sekali sumpah. Memang sih kepengurusan kali ini tuh banyak banget gebrakannya, perubahannya yang tentunya tujuannya buat memajukan Komawi. Semoga nih ya Bang, kita sampai masa berakhir nih kita mampu ya Bang menyelesaikan Amin. semuanya, membawa Amin. gebrakan itu menjadi suatu yang wow, luar biasa sekali pemirsa. Mantap. Aduh, nah ini kayaknya ini paling dibutuhkan nih buat sahabat Podme nih, yang bagi yang suka penasaran kalau nggak dijawab. Waduh, Nih, apa tuh? apa yang kita Bang didapatkan anggota ketika bergabung di Kopmayui ini? Ya, bicara didapatkan ya teman-teman. Jadi di sini yang didapatkan dari anggota Podme ketika bergabung dengan Kopmayui, yang pastinya SHU itu sudah pasti sebenarnya teman-teman. Nah jadi kita itu singkirkan terlebih dahulu karena itu sudah pasti. Nah kemudian habis itu kita masuk ke yang lain. Contohnya kita dapat mendapatkan relasinya kita nggak hanya sekedar di jurusan kita, tetapi di universitas kita, seluruh jurusan, seluruh fakultas yang ada. Kemudian selain itu juga kita Kopma itu sangat erat gitu teman-teman. Persaudaraan atau tali silaturahminya, baik itu secara di dalam lingkup provinsi, daerah istimewa Yogyakarta maupun di Indonesia itu sendiri, di negara kita. Nah selain itu juga benefitnya yaitu karena Kopmayui itu nggak hanya sekedar berjualan teman-teman. Ketika teman-teman mengecap bahwa Kopma adalah sebenarnya jualan, itu sebenarnya salah teman-teman. Jadi Kopma nggak sekedar itu, tapi di dalamnya Kopma tuh adalah ada organisasinya juga teman-teman. Jadi disitulah yang menaunginya gitu teman. Nah di situ teman-teman dapat belajar public speaking, teman-teman dapat belajar bagaimana cari menjadi pemimpin, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang pastinya itu setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu. Walaupun rumit di situ kan. Jadi ketika kita udah sering berkumpul, sering berargumen, itu membuat kita pemikirannya jauh lebih luas dengan pola pikir yang berbeda. Mengingat tahu sendiri anggota Kopmayui yaitu dari Sabang sampai Merauke itu insya Allah ada. Seperti itu Mbak Rida. Nah teman-teman tuh ya, bagi yang kepo tadi yang penasaran benefitnya apa aja tuh udah dijawab lengkap banget, lugas lagi. Nih teman-teman, oke sahabat Podme, jadi sahabat Podme, terutama aku sini yang kepo Bang Wahyu, kenapa sih alasan Bang Wahyu bisa memilih Kopma UI dari sekian banyak organisasi lain yang tentunya ada di universitas tercinta kita, Universitas Islam Indonesia nih Bang. Apa aja, mungkin ada pengalaman yang sentimental yang dirasakan gitu? Oke, di sini saya akan menjawab untuk sahabat Podme serta Mbak Rida ya. Jadi apa sih yang dirasakan saya, kenapa saya juga mau bergabung di Kopma UI? Jadi Kopma UI adalah sebuah lembaga yang membuat saya nyaman ya, udah kayak doi. Nah jadi di dalam Kopma UI ini teman-teman, tali persaudaranya tuh sangat kuat, ataupun dapat mengayomi satu sama lain gitu kan. Dapat banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik, bagaimana ketika saya dulu masih menjadi anggota. Di situ saya diamanahin menjadi ketua panitia RAT. Di situ saya banyak melakukan kesalahan karena di situ adalah saya menjadi ketua pertama kali. Nah, ketua pertama kali saya yang membuat saya nervous, yang membuat saya bahkan saya berdiri di podium saya rasanya ingin menangis gitu kan, karena saking deg-degannya, saking groginya. Nah, kemudian habis itu banyak sekali kesalahan yang mungkin masih saya lakukan di dalamnya gitu, dan itu tidak membuat senior saya itu langsung mengecap saya buruk gitu, tidak, malah beliau tuh membuat saya
makin bersemangat untuk terus berkarya, terus mencoba. Itu yang sangat penting, terus mencoba gitu. Jadi yang beliau katakan yaitu saya minta maaf sebelumnya karena waktu pas itu saya salah waktu pas itu, tapi jawabannya senior saya itu malah membuat saya kuat gitu. Nggak apa-apa kamu salah gitu kan, ayo mulailah Jo untuk terus mencoba hingga akhirnya kamu bisa. Nah akhirnya di situ saya mencoba lagi, yaitu di panitia pendidikan dasar dan pelatihan ya, walaupun masih banyak salahnya, tetapi di situ saya mendapatkan sebuah pengalaman lagi dan pelajaran lagi teman-teman. Nah setelah itu saya juga mencoba lagi kepanitiaan juga sebagai ketua panitia musyawarah wilayah 5 daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia gitu teman-teman. Nah di situ juga bahkan yang saya dapat pengalamannya yaitu sangat banyak ya teman-teman, karena di dalamnya itu berbagai macam univ yang pastinya berbeda cara komunikasi, bagaimana caranya juga pola pikir dan lain sebagainya itu pasti beda. Nah tapi di situ juga saya mendapatkan pengalaman yang menurut saya cukup berharga gitu juga teman-teman. Nah, menurut saya itu pengalaman yang sangat berkesan buat saya hingga saat ini gitu teman-teman. Jadi kalian masuk ke UI itu tergantung niat kalian teman-teman. Karena kalian pernah dengar nggak sih nama besarnya lembaga atau nama besarnya universitas itu bukan karena kalian ingin masuk di dalam, tapi karena kalian sendirilah gitu loh. Karena kalianlah yang membuat nama lembaga itu besar tuh karena kalian, kinerja kalian. Nah itulah gitu teman-teman. Jadi kalian percuma mau ngikutin lembaga besar, lembaga berkualitas ataupun apa, tetapi kalau dari diri kalian tidak mau berubah, maka percuma saja. Lebih baik kalian masuk ke lembaga kecil, tetapi disitulah kalian ingin berubah dan memiliki semangat yang tinggi dan ingin menciptakan suatu perubahan itu yang luar biasa. Seperti itu Mbak Rida dan sahabat Pop. Wah, menarik sekali ya dari pengalaman Bang Wahyu teman-teman. Kita bisa belajar dan mengambil hikmahnya. Oh iya Bang Wahyu, aku dengar-dengar nih desas-desus, desas-desis, kabar burung mengenai, atau enggak nih Bang? Tahu enggak? Apa tuh? Mengenai sesuatu. Pas kepo nggak nih? Penasaran nggak? Penasaran banget nih, apa nih? Ini dong tentang sebuah kutukan. Iya, jeng 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 jeng. Jadi sahabat Pop nih, ada yang mengatakan nih, kayak segelintiran aja sih, kayak kabar burung ya Bang, mitosnya kok Mak UI, bahwa akan ada kutukan kepada Ketua Umum Kopma UII. Nah, kita konfirmasi nih sahabat Pop nih, apa benar itu Bapak Wahyu? Silakan dijawab. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, kutukannya itu adalah ketika menjadi ketua umum itu harus jomblo ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya itu bisa dipercaya atau tidak teman-teman. Tapi tergantung diri kitanya masing-masing ya teman-teman. Tapi menurut saya jomblonya seorang ketum tuh bukan karena emang kutukan teman-teman, tapi karena emang tugasnya ketum adalah banyak. Jadi seorang ketum itu membutuhkan pemikiran yang benar-benar secara netral, secara logis, secara subjektif ya, secara nyata lah gitu pokoknya ya. Karena ketika mungkin mempunyai doi, mungkin doinya nggak support ya teman-teman, itu membuat pikiran kacau. Nah ketika ketuanya kacau, maka bawahannya dan lain sebagainya, strukturnya atau pengurusnya itu bawahnya lagi, itu akan membuat kacau juga gitu. Maka dari itu ketum ini di sini kebanyakan jomblo karena memang harus berusaha netral dan sehingga tidak ada yang mencampuri pemikirannya oleh pemikiran orang lain. Karena ketika pemikiran orang lain yang salah, maka tapi yang menjalankan tetap ketum atas nama ketum, maka itu akan membuat sebuah keputusan yang sangat fatal gitu teman-teman. Seperti itu sih Mbak Rida dan sahabat Popmi. Aduh, gitu ya ternyata sahabat Popmi ceritanya. Jadi jangan penasaran lagi nih, jangan pada keponya udah terwakilkan sama aku. Nah jadi gitu ya. Jadi buat ketua-ketua yang terdahulu, ketua yang sekarang, ketua yang akan datang, ayo pecahkan ini kutukan ini, bantahkan teori ini teman-teman semuanya. Oke Bang Wahyu. Iya Mbak Rida. Arigato, gracias, kamsahamnida, kompun kap. Terima kasih banget Bang Wahyu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Popmi episode kali ini.
Jangan kapok nih buat Bang Wahyu buat mampir terus di Kopmi yang selanjutnya, tentunya bakal lebih seru, lebih asik, dan lebih menggelegar, membahana badai, Bang. Oh iya, sahabat Popmi, kalian boleh banget loh kasih rekomendasi ke kita untuk episode selanjutnya. Baik itu hal apa yang mau kita bahas atau siapa nih tamu yang mau kita undang. Caranya mudah banget ya teman-teman, tinggal komen di kolom komentar ya. Gak lupa terima kasih buat para sahabat Popmi yang udah dengerin podcast kita hari ini. Tentunya ikutin terus cerita Popmi lainnya yang bakal lebih seru, bakal lebih asik, dan bakal lebih bikin penasaran teman-teman. Nah, aku juga mau ngingetin teman-teman semua, jangan lupa buat bahagia dan jangan lupa makan ya. Don't forget buat like, share, comment, and subscribe. Oh iya sahabat Popmi, hampir lupa, aku mau ngingetin satu hal lagi nih. Tapi kita bisik-bisik aja ya, karena ini rahasia. Cukup diantara kita aja. Jangan lupa dengerin terus podcast ini. Jangan kangen aku, jangan rindu aku, jangan juga cinta sama aku. Haha. Ayo kalian dengerin bisik-bisik ini, udah kena prank loh. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.